Dunia bisnis memang penuh dengan ritual aneh. Tony pun mengalami hal itu. Iya, dia seorang pengusaha yang diundang untuk makan malam bersama dengan anak-anak. Tony dan istrinya tidak memiliki anak. Itu sebabnya begitu ketemu dengan gadis berandalan di dekat rumah mereka, dia menawarkan untuk pura-pura menjadi anaknya. Beri salam pada Melissa, dan dia akan mendapatkan uang yang banyak dalam beberapa menit. Dia bahkan tidak mendapatkan hasil yang cukup dalam hidupnya dari menjual kue kering. Violet sangat tahu kalau sekarang rumah mereka sedang terancam, dan ancaman itu adalah Melissa. Melissa bisa beradaptasi dengan cepat di rumah barunya. Dia seperti berada di rumah sendiri. Dari menit pertama, dia menandatangani kontrak. Karena sekarang dia sudah menjadi bagian dari keluarga yang terkenal, dia harus melupakan kehidupannya yang lalu, setidaknya untuk sementara. Tony dan Violet pun berusaha dengan sangat keras untuk mengubah Melissa dari berandalan menjadi gadis baik. Kalian tidak bisa menyebut perubahan ini sangat menyenangkan. Sulit melupakan kehidupanmu yang lalu dan menjadi orang lain. Orang yang bukanlah dirimu. Tapi perubahannya bukannya hanya pakaian. Karena sekarang Melissa sudah jadi bagian dari keluarga kaya, dia juga harus bisa untuk melupakan pola makannya yang dulu. No. Mungkin dia terbiasa makan makanan cepat saji, tapi sekarang dia hanya boleh makan makanan sehat yang sebelumnya tidak pernah dicoba Melissa. Dan mungkin itu perubahan kesukaannya. Tapi dia harus mengubah sikapnya. Oh, dulu Violet juga seperti Melissa. Tapi dia bertemu Tony yang selamanya mengubah hidupnya. Bakat musik yang dimiliki Melissa tidak membuat keluarga barunya terkesan. Semua permainan gitar solo yang dimainkannya dan suara musik yang sangat keras tidak cocok untuk makan malam. Melissa harus bisa mengenal masyarakat yang konservatif. Agar lebih adil, sebelum memberikan biola pada Melissa, harusnya Violet memanggil guru biola. Karena biola bisa menjadi senjata audio di tangan yang salah. What? Tidur di tempat tidur sendiri, bukannya tidur di atas karton, itu sangat menyenangkan. Kau mengira menghabiskan uang itu mudah? Iya, karena dia selalu melihat mimpi yang sangat indah, mimpi-mimpi Violet berubah menjadi mimpi buruk. Karena dengkuran Melissa, penata kuku pun menggunakan instrumen manikur alternatif. Suara dengkuran Melissa sangat kencang, khususnya untuk rumah di mana yang tidak pernah terdengar suara dengkuran. Atau mungkin pernah, Tony pernah memelihara anjing, tapi dia langsung memindahkan kandangnya karena suara dengkuran anjing yang sangat kencang. Suara dengkuran Melissa seperti suara gunung yang meletus. Untungnya, Tony tahu cara mengatasi masalah ini. Melissa bukan satu-satunya anggota keluarga yang baru, tapi Tony dan Violet tidak mengetahui apapun. Setelah melihat seekor hewan, mereka tidak tahu dari mana datangnya hewan itu. Seekor tikus membuat orang-orang kaya ketakutan. Tanpa berdiskusi lagi, mereka menghubungi pelayanan khusus. Sangat diragukan kalau botol ini berisi parfum yang mahal. Untung saja pemilik hewan itu datang menyelamatkan tikus itu. Melissa merahasiakannya. Untung saja orang tuanya tidak keberatan dengan anggota tambahan di keluarganya. Seekor pengerat diizinkan untuk tinggal di rumah. Saat pemiliknya tinggal di rumah, hewan itu mempunyai apartemen sendiri. Melissa belum memberitahu orang tuanya kalau dia mempunyai pacar. Melihat pacarnya mengenakan pakaian berbeda, Vincent agak sedikit terkejut. Vincent biasa dipanggil dengan sebutan anak bermasalah. Anak seperti dia ingin merusak atau menghancurkan sesuatu. Dia hanya memikirkan riff dan ide-ide gila di kepalanya. Dan salah satunya merusak foto keluarga. Tapi kita tidak bisa mengkritik seniman. Pokoknya, Tony akan menjadi bajak laut yang baik. Setidaknya, itu menurut Vincent. Pertimbangannya tidak terlalu positif karena sang pelukis diusir keluar dari rumahnya. Sikap ayah barunya membuat Melissa sangat marah dan dia melakukan protes dengan melakukan konser. Untuk mendukung seorang seniman, Tony dan Violet akan mengingat hari ini sebagai Hari Revolusi Budaya.
Teman-teman Melissa juga tidak suka dengan penampilan barunya. Dia dulu adalah pemberontak, tapi pakaian warna pink sangat manis dan tidak memberontak. Dia menghubungi Tuan Tony dengan sedih dan memecahkan masalah dengan teman-temannya menggunakan metode kesukaannya. Dia menghentikan pemikiran revolusioner di kalangan mereka dengan memberikan uang. Perilaku mereka benar-benar berubah menjadi gaya hidup yang konservatif. Setelah melihat uang, mereka berubah 180 derajat hanya dalam satu hari. Meskipun dulu mereka teman Melissa, tapi sekarang tidak berteman lagi. Mereka berubah menjadi anak-anak kaya. Kesempatan Melissa untuk berjalan-jalan di dalam rumah yang megah hanya pada saat orang tuanya tidak di rumah. Pada saat seperti ini, dia bisa mengadakan peragaan busana eksklusif dan menggunakan pakaian ibunya. Dia tidak lupa berpura-pura menjadi Violet, membuat ekspresi di depan cermin. Tapi suatu waktu, Melissa menemukan vas kecil dia gunakan untuk membuat mie. Tapi sayangnya, pemilik vas itu tidak suka dengan praktek penerapannya. Begitu dia melihat vas antik mahal ada di tangan Melissa, maka dia langsung pingsan. Sepertinya, Melissa tidak akan menyentuh barang-barang antik lagi tanpa meminta izin. Saat Violet tidak sibuk menghabiskan uang suaminya, biasanya dia berpose di depan kamera sebagai seorang model. Mengetahui hal itu, Melissa ingin meminjam alat rias ibunya. Dan penampilan Violet tidak bisa selesai tanpa peralatan itu. Setelah tiba di lokasi pemotretan, dia coba sembunyikan kekurangan riasan wajahnya dengan bantuan rambutnya. Tapi lama-lama tidak bisa disembunyikan. Dan fotografer langsung menyadari riasan wajah Violet yang hanya setengah. Alih-alih ditertawakan, Violet malah mendapatkan kegembiraan. Keluarga barunya tidak melupakan ulang tahun Melissa dan mereka mengadakan maraton hadiah. Melissa yang berulang tahun tidak suka karena merasa diremehkan. Hadiah yang diberikan berhubungan dengan kemewahan dan kedua orang tuanya tidak peduli dengan selera anak mereka. Meskipun begitu, mereka berhasil membuat Melissa bahagia dengan memberikannya hadiah jaket Pop-It eksklusif. Suatu saat merasa lapar, Melissa menemukan keberanian untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan, memasak, dan dia ingin memanggang ayam. Tapi dia menggunakan emas alih-alih kertas timah. Makan malam menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa dimakan, tapi sesuatu yang punya potensi. Dan itu dapat dilihat oleh Tony. Dia melihat karya seni pada masakan anaknya. Makan malam dipersembahkan pada orang-orang yang tepat. Dan itu terjual pada salah satu galeri bergengsi. Dengan begini, Melissa sudah membuat Tony semakin kaya dengan kemampuan memasaknya. Melissa memberikan Violet masker wajah dengan isyarat itu tanda berterima kasih. Ini cara yang tidak biasa, tapi Violet siap memakainya. Violet terlalu ceroboh. Dia bahkan menghampiri suaminya untuk menceritakannya. Setelah dia melepas maskernya dan melihat reaksi suaminya, serta gigi birunya, dia mengerti kalau anak gadisnya tidak mau berdamai. Dan dia menjahili orang tuanya lagi. Mungkin kecintaannya pada lelucon tidak akan meninggalkan Melissa. Itu sudah mendarah daging. Persaingan tidak bertahan selamanya. Itu sebabnya Violet ingin memperbaiki hubungannya dengan Melissa dengan menceritakan tentang dirinya dan tentang menjadi wanita sejati. Agar suatu hari Melissa bisa menjadi sepertinya. Tidak lama kemudian, dia membawa pulang berita tentang memenangkan kompetisi sekolah. Tapi kompetisi yang dimenangkan oleh Melissa ternyata bukanlah kompetisi yang diinginkan oleh Violet. Melissa menjadi pecundang terhormat di tahun ini. Iya, nominasi seperti itu memang ada. Seseorang bisa mengatakan Melissa tidak bisa diatur, tapi perilaku provokatifnya adalah akibat dari masa kecilnya yang sulit. Keinginannya menjadi pusat perhatian membuatnya berada dalam arah yang tidak benar. Energinya seperti angin topan yang menyingkirkan penghalang apapun dan seringkali menghancurkan yang dicintainya. Dan sebagai gantinya, dia sering melakukan perlawanan. Dan itu menjadi pengaruh yang buruk pada kondisi Melissa dan selalu menjadi mimpi buruk yang membuatnya sulit tidur. Hari berakhirnya kontrak sudah datang dan itu artinya Melissa harus mengucapkan selamat tinggal pada orang tuanya.
Tapi Tony sangat terkejut saat dia melihat anak dari rekannya ternyata berandalan yang sudah merusak foto keluarga. Terlebih lagi, tidak ada yang mengkritiknya karena dia menjadi dirinya. Contoh ini membuat Violet dan Tony sangat mengerti kalau Melissa adalah seorang individu dan harus membiarkannya menjadi dirinya sendiri. Mereka tidak menandatangani kontrak. Dia tetap menjadi anak mereka selamanya. Apa kalian menyukai kisah Melissa? Bagian mana yang paling kalian suka? Mau menonton semua video baru kami? Maka berlangganan saluran kami. Sampai jumpa di Trum Trum Trik.